Hai semuanya, pernahkah kamu merasa lelah, terkuras, atau bahkan sakit kepala setelah berinteraksi dengan seseorang? Bukan karena kamu baru saja berolahraga berat atau begadang, tapi karena energi negatif yang dipancarkan oleh orang tersebut. Kita sering menyebut mereka toxic people atau orang-orang yang beracun. Mereka seperti parasit yang perlahan menggerogoti ketenangan batin dan kesehatan mentalmu. Mereka bisa saja teman dekat, anggota keluarga, rekan kerja, bahkan pasangan hidup. Keberadaan mereka dalam hidupmu ibarat virus yang tak kasat mata, menyebar dan merusak perlahan tanpa kamu sadari, sampai akhirnya dampak buruknya terasa begitu nyata. Penting sekali untuk menyadari bahwa mentalmu adalah aset paling berharga yang kamu miliki, dan tidak ada seorang pun yang berhak mengacaukannya. Bayangkan saja, hidup ini sudah cukup menantang dengan segala masalah dan tekanan yang ada. Kita perlu energi positif, dukungan, dan pengertian dari orang-orang di sekitar kita untuk bisa menghadapi semua itu. Namun, orang-orang toksik ini justru memberikan sebaliknya. Mereka datang dengan segala drama, keluhan tiada henti, kritik yang menjatuhkan, manipulasi, atau bahkan perilaku yang meremehkan. Mereka cenderung hanya memikirkan diri sendiri dan seringkali menggunakan orang lain sebagai wadah untuk melampiaskan frustrasi atau ketidakpuasan mereka. Kamu mungkin merasa seperti terus-menerus memberikan energi, waktu, dan emosi tanpa mendapatkan balasan yang setara, bahkan cenderung malah merasa lebih buruk dari sebelumnya. Interaksi dengan mereka selalu meninggalkan rasa tidak nyaman, penyesalan, atau bahkan amarah yang terpendam. Salah satu ciri paling umum dari toxic people adalah mereka seringkali berperan sebagai korban abadi. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka adalah salah orang lain atau keadaan, dan mereka tidak pernah mau mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Mereka akan terus-menerus mengeluh tentang betapa tidak adilnya hidup ini bagi mereka, betapa buruknya nasib mereka, atau bagaimana orang lain selalu menyakiti mereka. Mendengarkan keluhan mereka yang tak ada habis-habisnya bisa sangat melelahkan dan membuatmu ikut merasa terjebak dalam lingkaran negatif itu. Kamu mungkin akan merasa berkewajiban untuk terus-menerus menenangkan atau mencari solusi bagi mereka. Padahal sebenarnya mereka tidak benar-benar mencari solusi. Mereka hanya ingin didengarkan dan dikasihani. Akibatnya, kamu bisa merasa terkuras secara emosional karena terus-menerus menyerap energi negatif mereka tanpa ada titik terang. Selain itu, ada juga toxic people yang hobi mengkritik dan menjatuhkan. Mereka selalu menemukan celah dalam segala hal yang kamu lakukan atau katakan. Mereka mungkin mengkritik penampilanmu, pilihan hidupmu, pekerjaanmu, bahkan impianmu. Kritik yang mereka berikan jarang sekali konstruktif. Sebaliknya, itu bertujuan untuk meremehkanmu, membuatmu merasa tidak berharga, atau meragukan kemampuan dirimu sendiri. Mereka mungkin melakukannya di depan umum atau secara pribadi, tapi dampaknya sama-sama merusak. Lama-kelamaan, kritik-kritik ini bisa mengikis kepercayaan dirimu, membuatmu ragu untuk mencoba hal baru, atau bahkan menarik diri dari lingkungan sosial karena takut salah atau tidak sempurna di mata mereka. Kamu mulai merasa tidak nyaman menjadi dirimu sendiri saat mereka ada di dekatmu, selalu merasa diawasi dan dinilai. Kemudian, ada tipe manipulator. Orang-orang ini sangat pandai memutarbalikkan fakta, membuatmu merasa bersalah padahal kamu tidak melakukan kesalahan, atau bahkan berbohong untuk mencapai tujuan mereka. Mereka bisa membuatmu merasa bertanggung jawab atas perasaan mereka, atau membuatmu melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin kamu lakukan. Manipulasi ini bisa sangat halus, sehingga kamu tidak menyadarinya sampai kamu terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan bagimu. Kamu mungkin akan merasa bingung, bertanya-tanya apakah kamu benar-benar salah, atau merasa diperalat dan dimanfaatkan. Hubungan dengan manipulator adalah hubungan yang tidak seimbang, di mana satu pihak selalu berusaha mendominasi dan mengendalikan pihak lain. Toxic people juga seringkali memiliki perilaku egosentris. Mereka hanya tertarik pada diri sendiri dan apa yang mereka inginkan.
Percakapan dengan mereka akan selalu berpusat pada mereka, masalah mereka, atau pencapaian mereka. Mereka jarang menunjukkan minat jenuh pada hidupmu, perasaanmu, atau apa yang sedang kamu alami. Jika kamu mencoba berbagi cerita atau masalahmu, mereka akan segera mengalihkannya kembali ke diri mereka sendiri. Interaksi dengan orang seperti ini terasa sangat berat sebelah, seolah kamu hanya berfungsi sebagai pendengar setia tanpa pernah mendapatkan kesempatan untuk berbagi atau merasa didengarkan. Ini bisa membuatmu merasa tidak penting, tidak dihargai, dan pada akhirnya merasa kesepian walaupun berada di tengah keramaian. Lalu, bagaimana kita bisa melindungi mental kita dari orang-orang seperti ini? Langkah pertama adalah mengenali mereka. Sadari pola-pola perilaku negatif yang mereka tunjukkan. Jangan pernah menormalisasi perilaku toksik, apalagi membenarkannya dengan alasan dia memang begitu. Ketika kamu mulai merasakan kelelahan emosional, kecemasan, atau rasa tidak nyaman setiap kali berinteraksi dengan seseorang, itu adalah lampu merah yang harus kamu perhatikan. Jangan abaikan perasaanmu. Tubuh dan pikiranmu seringkali memberikan sinyal yang jelas ketika ada sesuatu yang tidak beres. Setelah kamu mengenali mereka, langkah selanjutnya adalah menetapkan batasan. Ini mungkin sulit, terutama jika toxic people itu adalah anggota keluarga atau orang terdekat. Tapi batasan ini sangat penting untuk melindungi dirimu. Batasan bisa berarti membatasi waktu yang kamu habiskan bersama mereka, membatasi topik pembicaraan tertentu, atau bahkan menolak permintaan yang terasa memberatkan. Misalnya, jika ada teman yang selalu mengeluh, kamu bisa bilang, "Aku ikut prihatin, tapi aku juga punya banyak masalah sendiri yang perlu kuurus." Atau jika seseorang selalu mengkritik, kamu bisa mengatakan, "Aku menghargai pendapatmu, tapi aku sudah memutuskan ini untuk diriku sendiri." Ingat, menetapkan batasan bukanlah tindakan egois, itu adalah tindakan menjaga diri yang sehat. Kalau memungkinkan, kurangi interaksi dengan mereka. Ini tidak berarti kamu harus memutuskan semua hubungan, tapi kamu bisa mengurangi frekuensi dan durasi interaksi. Jika kamu biasanya bertemu seminggu sekali, coba ubah jadi 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Jika kamu biasanya berbicara di telepon selama 1 jam, coba batasi menjadi 15 menit. Setiap menit yang kamu hemat dari interaksi toksik adalah investasi untuk kesehatan mentalmu sendiri. Dalam beberapa kasus ekstrem, bahkan memutuskan hubungan sepenuhnya mungkin menjadi pilihan terbaik, terutama jika perilaku toksik mereka sangat merusak dan tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Penting juga untuk tidak mengambil hati semua yang mereka katakan atau lakukan. Ingatlah bahwa perilaku toksik mereka seringkali berasal dari ketidaknyamanan, masalah pribadi atau ketidakbahagiaan yang mereka rasakan. Itu bukan tentang kamu, walaupun mereka mencoba membuatnya seolah-olah kamu yang bermasalah. Jangan biarkan kata-kata atau tindakan mereka mendefinisikan nilai dirimu. Kamu tahu siapa dirimu dan kamu tahu apa yang benar untukmu. Jangan biarkan mereka merusak citra dirimu sendiri dengan racun yang mereka sebarkan. Belajar untuk tidak mempersonalisasi kritik atau keluhan mereka adalah kunci untuk menjaga jarak emosional. Terakhir, dan ini sangat penting, kelilingi dirimu dengan orang-orang positif. Carilah teman, keluarga atau komunitas yang mendukungmu, yang memberikan energi, dan yang menghargai dirimu apa adanya. Habiskan lebih banyak waktu dengan orang-orang yang membuatmu merasa baik, yang bisa kamu ajak tawa, dan yang memotivasimu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Mereka adalah benteng pertahananmu terhadap racun-racun negatif yang mungkin kamu temui dalam hidup. Lingkungan sosial yang positif dapat menjadi penangkal yang ampuh terhadap dampak buruk dari toxic people. Mentalmu adalah aset yang sangat berharga. Ia memungkinkanmu untuk berpikir, merasa, mencintai dan menjalani hidup sepenuhnya. Jangan biarkan siapapun merusaknya dengan energi negatif mereka. Mengenali, menetapkan batasan, dan melindungi dirimu dari toxic people bukanlah tindakan kejam, melainkan tindakan nyata dari cinta diri dan penghargaan terhadap kesehatan mentalmu. Kamu berhak mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan lingkungan yang mendukung. Jadi, berhentilah membiarkan toxic people mengacaukan mentalmu karena mereka sama sekali tidak layak melakukannya. Mulai hari ini untuk memprioritaskan dirimu sendiri.